Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di English Lab lagi ya. Dan kali ini sudah nggak terasa udah memasuki episode ke-6 ya kalau nggak salah. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang vocab yang berhubungan dengan study group, kelompok belajar. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, saya mulai saja langsung dengan kata nomor 1 yaitu refreshments. Jadi refreshments ini dalam bahasa Indonesianya itu mungkin lebih tepat diartikan sebagai cuci mulut kali ya, karena dia terdiri dari snack and beverages. Ada cemilannya dan ada minumannya. Jadi bukan cemilan saja dan bukan minuman saja, ada dua-duanya. Jadi mungkin kalau kita bilang snack itu kurang tepat karena dia ada minumannya. Jadi saya rasa cuci mulut itu lebih tepat lah ya. Jadi refreshments itu artinya cuci mulut. Nah, contohnya dalam bahasa Inggris apa? Contohnya adalah we need refreshments for our long study hours to keep us energized. Kita butuh refreshment, snack dan minuman untuk membantu kita tetap berenergi selama sesi belajar kelompok yang lama itu. Next on the list we have presentation practice. Nah ini gampang lah ya, latihan presentasi. Nah ini mungkin kalau tugas kelompoknya ini tugas makalah. Nah entah minggu depannya kan akan dipresentasikan. Nah ini kamu boleh bilang latihan presentasi itu sebagai presentation practice. Contohnya bagaimana? Contohnya mungkin we spend hours on presentation practice. Kami itu menghabiskan berjam-jam untuk latihan presentasi. Selanjutnya ada question and answer practice. Jadi kita sering mendengar Q&A, question and answer ya. Q&A itu kependekan dari question and answer. Nah, kalau kita sedang latihan untuk menjawab untuk sesi Q&A, maka namanya question and answer practice. Contohnya bagaimana? Contohnya mungkin we had a question and answer practice session to make sure that we can deal with every question on the final exam. Kami melakukan sesi latihan untuk menjawab dan bertanya untuk memastikan bahwa kami bisa menjawab semua pertanyaan di ujian akhir nanti. Selanjutnya ada visual aids. Nah ini visual aids artinya bantuan visual ya. Jadi kalau misalnya makalah kamu itu mengandung diagram, histogram, tabel dan lain sebagainya yang dia colorful, nah itu bisa kita bilang sebagai visual aids. Artinya bantuan visual ya, untuk membantu orang lebih mengingat informasi yang Anda taruh di makalah. Contohnya bagaimana? Contohnya mungkin our presentation becomes much more efficient with the help of visual aids. Presentasi kami itu berubah menjadi lebih efisien dengan pertolongan dari visual aid. Selanjutnya ada peer feedbacks. Jadi kalau kalian tuh saling memberikan masukan atas tulisan atau paragraf yang kalian masing-masing tulis di kelompok kalian, itu namanya peer feedback. Jadi kita ngasih feedback untuk tulisan kawan kita dan kawan kita memberikan feedback atas tulisan kita. Contohnya apa? Contohnya after the practice we give each other peer feedback to help us revise our paper. Next on the list we have study schedule. Nah ini adalah jadwal kita belajar. Jadi study group itu jangan diartikan hanya untuk makalah doang ya, tapi kamu bisa juga menggunakan study group untuk misalnya persiapan ujian. Jadi kita saling ngasih saling memantau progres masing-masing itu. Nah biasanya kita juga kalau itu tujuannya melakukan study group. Nah ketika kita melakukan study group biasanya itu ada study schedule, ada jadwalnya kan. Nah, jadwalnya itu kita sebut dalam bahasa Inggris sebagai study schedule. Jadi contohnya mungkin yang gampang tuh we created a study schedule for our group sessions. Kami membuat jadwal belajar untuk sesi grup kami. Next up on the list itu ada interactive learning. Jadi pembelajaran interaktif artinya dalam bahasa Indonesia ya. Kenapa interaktif? Karena saling memberikan masukan. Jadi ciri khas dari study group itu biasanya dia lebih interaktif daripada misalnya pair learning atau individual learning. Contohnya apa? Our study group promotes interactive learning. Misalnya.
Selanjutnya, concept clarification. Nah, concept clarification ini artinya klarifikasi konsep. Nah, ini biasanya kamu pakai ketika kamu lakukan ya, bukan kamu pakai. Kamu lakukan ketika kamu memiliki kebingungan mengenai konsep yang kamu pelajari di kelas atau di sesi grup tadi ya. Dan kamu minta seseorang menjelaskan itu ke kamu. Nah, itu namanya konsep clarification. Contohnya apa? Contohnya mungkin the good thing about study group is that we get to have a concept clarification session. 9 sekarang ya, ada study resources. Jadi kalau resource-nya banyak, sumber dayanya banyak, misalnya ada bukunya, ada laboratoriumnya, ada online artikelnya, ada practice exams-nya. Nah, itu bisa kita bilang resources, plural ya. Tapi kalau cuma satu saja ya study resource aja. Tapi kalau banyak study resources. Study resources ini artinya semua sumber daya yang Anda butuhkan atau yang Anda miliki untuk membantu pembelajaran Anda. So in the study group, in our group study, we shared our resources. Di kelompok kami tuh saling membagi sumber daya yang kami miliki. Jadi misalnya si A membawa textbooknya, si B membawa laptop, si C membawa apa ya, apapun lah ya yang dibutuhkan, majalah yang kira-kira mendukung tugas kalian, si D mungkin membawa jurnal dan lain sebagainya. Itu namanya semua study resources. Nah, yang terakhir itu ada practice exams. Practice exams itu kayak try out ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris try out exam itu namanya mock exam. Contohnya bagaimana? We took several practice exams to make sure that we cover every topic on the syllabus. Kami melakukan beberapa kali ujian latihan ya untuk memastikan kami mengcover semua topik yang ada di silabus. Alright, so these are 10 words. Silahkan dipakai sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya, hopefully with a much more interesting theme or topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.